Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selesai, mudah-mudahan ya kalau memang ini nanti bagus lulus ya lulus jadi C-nya hilang jadi GP gitu ya. Kalau sekarang masih CGP dan saya berharap mudah-mudahan nanti ada penerusnya karena memang di CGP tuntutannya ataupun nilai-nilai dan perannya adalah bergerak dan menggerakkan, di antaranya menggerakkan komunitas. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas bersama-sama di pagi hari ini. Dan juga salat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang saya hormati, di sini saya meminta waktu bapak dan ibu sekalian untuk tugasnya adalah memetakan aset sekolah. Jadi semua sumber daya yang ada di sekolah itu dalam guru penggerak itu disebutnya adalah ekosistem. Jadi ekosistem sekolah itu ada dua, Bu, ya. Ada yang hidup dan yang tidak hidup. Yang hidup adalah kita sebagai PTK-nya atau sebagai pendidik dan tenaga pendidikannya, dan yang tidak hidup adalah lingkungannya. Semua baik itu semua dari lingkungan yang kantin dan sebagainya dan seterusnya. Itu adalah ekosistem sekolah. Jadi bagaimana program-program sekolah akan berjalan dengan baik bila ekosistem sekolahnya itu saling mendukung dan saling berkaitan. Dan kemudian dalam pembelajaran di CGP untuk membuat program sekolah kita harus berbasis kepada aset, bukan berbasis kepada masalah. Jadi kalau berbasis kepada masalah, kita hanya memunculkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah dan akhirnya pada tindak lanjutnya adalah program tersebut tidak jalan karena ketakutan terlebih dahulu. Ini misalnya satu contoh, kalau berpikir dengan aset, pelaksanaan maulid saja misalnya satu program yang mungkin yang mungkin satu hari program itu dilaksanakan. Kalau kita berpikir kepada masalah, ini panggungnya dari mana, ini tendanya dari mana, ini bagaimana penceramah dan sebagainya, itu mungkin tidak akan terlaksana satu program tersebut. Maka kita harus berpikir kepada aset apa yang ada di sekolah, itu yang harus kita manfaatkan. Bukan lagi kita menuntut kepada apa yang belum ada di sekolah harus kita adakan, bukan seperti itu. Padahal aset-aset di sekolah kita itu sudah cukup banyak, mulai dari sumber daya manusianya sampai dengan lingkungannya dan juga alat-alat pendukung sarana prasarananya. Cuma memang kadangkala kita seperti gunung es yang terlihat hanya di mukanya saja. Jadi yang kelihatan yang ini aja, tapi padahal di dalam sana banyak aset-aset sekolah yang bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya, ini contoh nyata. Saya nongkrong di belakang, jalan-jalan ke belakang, ternyata di situ ada kit IPA, kit geografi, kit cahaya, kit magnet yang asetnya itu atau kita sudah punya dari beberapa tahun lalu. Gitu. Cuma memang itu tidak dimanfaatkan. Nah, jadi pemetaan aset ini maksudnya kita supaya membuat program itu
tidak lagi berbasis kepada hype pemikiran yang tinggi gitu. Pemikiran yang tinggi dalam hal ini apa yang belum ada di sekolah kita adakan gitu. Cuma aset tersebut harus kita arahkan programnya itu kepada semua yang berdampak kepada murid. Mohon maaf, apa sih yang berdampak kepada murid? Kadang-kala ada program yang dibuat oleh sekolah, kemudian muridnya hanya sebagai simbol. Misalnya ada MOU tentang narkoba misalnya. Kan murid-murid kita kan tidak bermasalah dengan itu. Cuma kita gambarkan seperti itu, yang ada hanya mencari nama, mengangkat nama sekolah dan pamor sekolah, bukan berdampak kepada murid. Maksudnya yang berdampak kepada murid, apa kebutuhan murid, itu yang harusnya kita kejar untuk program sekolah. Atau misalnya ada kunjungan Pak Polisi misalnya, kemudian program anti bullying gitu. Hanya sebatas sehari kepada murid, itu sehari bisa nggak gitu. Harusnya yang berkelanjutan gitu. Itu yang harus kita gaungkan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah di sekolah itu saya tuntutannya sebenarnya harus membentuk komunitas, Bu. Komunitas guru atau karyawan sekolah atau ekosistem sekolah supaya berbagi. Sebenarnya saya sudah membuat itu dengan akronim GABAR, Guru Abadi Jaya Berbagi gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika ada pengetahuan dari guru lain, kemudian guru yang lain belum dapat, itu bisa saling berbagi. Kalau zaman dulu mungkin ada rapat, misalnya yang pertemuan 2 mingguan Pak ya, pertemuan 2 mingguan. Nah sekarang yang ada, itu tugas saya sebenarnya menggerakkan itu. Jadi menggerakkan supaya kita ini kalau bisa misalnya kasarnya nggak bisa bikin rapot satu orang gitu, rapot online misalnya, kita bareng-bareng kita bagaimana caranya nih kerjanya. Kemudian ada guru punya metode baru, iya tidak ada penelitian, tapi harus dipertahankan gitu. Dan kemudian ada juga Bu Jum kemarin sampai nanya, ini apa Pak yang harus dihilangkan? Gitu kan, ada yang harus dihilangkan. Ya apa ya? Audio Jungle.